Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu ingin melanjutkan masih di bab bilangan, yakni bilangan pecahan. Kalau sebelumnya kita membahas tentang bilangan bulat, nah sekarang kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Yang pertama itu tentang nanti dibahas tentang pengertiannya, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana cara menyederhanakannya, kemudian membandingkan bilangan pecahan. Nah, indikator dari pembelajaran hari ini kalian itu nanti mudah-mudahan diharapkan yang pertama dapat memahami konsep bilangan pecahan, kemudian yang kedua dapat memahami jenis-jenis pecahan, yang ketiga dapat menentukan pecahan senilai, keempat dapat menyederhanakan bilangan pecahan, dan yang kelima dapat membandingkan bilangan pecahan. Jadi nanti tuh kalian bisa membandingkan mana yang lebih kecil, mana bilangan yang lebih besar. Nah, yang pertama kita membahas terlebih dahulu tentang ini ya, tentang konsep pecahan, tentang yang ini. Konsep pecahan. Nah, yang ini ya, ini bahas yang pertama, konsep pecahan. Pengertian dari bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan bentuknya itu A per B. Nah, makanya dia itu disebut pecahan itu nih, bentuknya itu ada A per B. Dengan A dan B ini ingat ya, bilangan bulat. Jadi si A sama B ini merupakan bilangan bulat. Dan yang harap diingat ini, si B ini dia itu ini tidak boleh sama dengan 0. Karena apabila dia itu penyebutnya sama dengan 0, maka dia itu menjadi fungsi yang tak terdefinisi. Nah, contoh lihat di sini. Ini ada sebuah kue nih. Jadi di sini tuh ada berapa potongan kue? Kita hitung ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nih, jadi satu bulatan kue ini dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akan diambil satu kue. Maka si kue tersebut dia akan terbentuk menjadi pecahan 1/5. Dari mana 1? 1 ini kan yang diambilnya satu kue kan. Nah, 5 potongannya ini tadi semuanya itu ada 5 potongan. Jadi terbentuklah bilangan pecahan 1/5, di mana 1 ini merupakan pembilang. Nah, yang atas ini namanya pembilang, kemudian yang bawah ini namanya penyebut. Oke, yang selanjutnya kita lihat di sini. Di sini ada sebuah kue. Ada sebuah kue ya. Kue coklat rasa stroberi. Nah, ini tidak dipotong dia itu, maka dia itu berupa pecahannya itu 1/1. Jadi 1 dari keseluruhannya 1, jadi sama dengan 1. Nah, potongan yang kedua, kue yang kedua ini dipotong, dia itu dibagi menjadi 2. Nah, berarti bilangan pecahannya itu adalah 1/2. Jadi kalau ibu ambil satu kue ini, misalnya mau diambil yang kue ini, berarti dia itu 1/2 bagian. Dari mana 2 bagian? Karena kan ini bagian yang pertama ya. Ini bagian yang pertama, yang ini bagian yang kedua. Jadi 1/2. Nah, bagaimana nih dengan kue yang ketiga? Kue ketiga lihat ada berapa? 1, kemudian 2, 3, dan 4. Jadi ada 1/4. Nah, ini contoh dari jenis-jenis pecahan ya. Nah, jenis-jenis pecahan ini ternyata selain pecahan biasa, ada pecahan apa lagi? Kita lihat yang pertama ya. Ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang tadi, jadi bentuknya itu A per B, di mana B-nya ini, penyebutnya ini dia tidak boleh sama dengan 0. Ini bentuk pecahan biasa. Yang kedua, ada namanya pecahan campuran. Kalau pecahan campuran ini bentuknya ini nih. Nih lihat, bentuknya contoh 2, 3/7. Jadi bentuknya itu misalkan A, B per C. Kayak gini ya. Contohnya misalkan 22 nih. Misalkan berapa sih 22 dibagi 7? Nah, ini bisa diubah jadi pecahan campuran. Misalkan kita bagi kurung ya di sini, 22 dibagi 7. 22 dibagi 7 hasilnya berapa? 3 kan? 3 dikali 7, 21.
kurangi, sisanya berapa? 1 kan? Nah, berarti pecahan campuran dari 22/7 ini adalah 3, sisanya ini ya 1/7, kayak gitu ya. Jadi jawabannya 3 1/7. Itu contoh pecahan campuran. Yang selanjutnya ada pecahan desimal. Kalau desimal ini bentuknya koma nih, A, B. Jadi ada komanya. Misalkan ini A-nya, kemudian B-nya ini jadi A, B. Dan ingat ya, apabila membaca pecahan desimal itu di belakang koma itu tinggal disebutkan digitnya. Contoh di sini misalkan ada ini nih 0, ini. Jangan membacanya itu 0,137, tapi baca per digit. Jadi 0,137. Next, yang selanjutnya itu adalah pecahan persen. Nah, pecahan persen ini bentuknya itu jadi ada persentase, jadi ada persen ini. Ini pecahan persen. Kemudian yang selanjutnya ada pecahan per mil. Kalau persen itu tadi per 100, nah kalau per mil ini per 1000. Ini lambangnya ya. Nah, ini yang ini per mil. Ini namanya pecahan per mil. Ini jenis-jenis pecahan. Namun yang akan dibahas di sini itu adalah tentang pecahan biasa ya. Oke, yang selanjutnya yakni pecahan senilai. Pecahan senilai itu seperti apa ya? Nah, pecahan senilai ini merupakan pecahan yang memiliki nilainya itu sama. Jadi kalau dilihat itu pecahan itu kayak beda, angkanya memang berbeda, tetapi dia itu memiliki nilai yang sama. Nah, bagaimana sih cara mengerjakan dia itu biar senilai? Nah, dengan cara mengalikan atau membagi. Jadi kalian itu nanti bisa mengalikan, hitung itu, atau juga membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, ini harus diingat ya. Jadi menghitung itu harus dengan bilangan yang sama. Nah, kita lihat nih di sini Ibu memiliki beberapa gambar. Ternyata 1/2 ini ya, 1/2 dia itu senilai dengan berapa ini? 2/4. Kemudian dia juga senilai dengan 3/6. Nah, dan 3/6 senilai juga dengan 4/8. Bu, kalau dilihat ini kok beda ya angkanya, pada beda semuanya. Apa iya dia itu senilai? Iya, jadi setengah ini senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 3/6, juga senilai juga dengan 4/8, dan yang terakhir dia juga senilai dengan 5/10. Agar terlihat dia itu senilai enggaknya, kita lihat contoh berikut ya. Nah, tuliskan pecahan yang senilai dengan 6/8. Kira-kira pecahan berapa saja yang senilai dengan 6/8? Tadi cara menghitungnya itu kalian bisa mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Jadi si pembilang dan penyebut itu dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, misalkan Ibu mau dikali 2 nih, dikali 2. Nah, berarti kalau dikali 2, berarti pembilang ini 6 kan, kali 2. Oke, penyebut juga sama, 8 dikali 2. 6 dikali 2 hasilnya 12 kan? 8 dikali 2 hasilnya 16. Nah ini, jadi 12/16 ini senilai dengan 6/8. Misal lagi, selain dikali 2, saya mau dikali 3 misalkan ya. Oke, kita dikali 3. Kemudian kita hitung di sini, karena dikali 3, yang atas dikali 3, yang bawah juga sama ya dikali 3 penyebutnya. 6 kali 3, 18 kan? Kemudian 8 kali 3 hasilnya 24. Nah ini, tadi ini ya 12/16. Kemudian, saya mau dibagi 2 boleh. Kemudian jadi 6/8 ini jadi 6 dibagi 2. 8 juga sama dibagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah ini. Nah, jadi ya, maka pecahan yang senilai dengan 6/8 itu berapa aja? Nah, kalian tuliskan tadi hasilnya itu berapa? 12/16 kan? 12/16, kemudian 18/24, kemudian 3/4. Oke, nah sekarang menyederhanakan pecahan.
Ternyata pecahan itu juga dapat disederhanakan. Caranya itu kalian nanti dengan membagi. Nah, membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan FVB. FVB itu faktor persekutuan terbesar. Masih ingat kan? Pada waktu SD bagaimana cara menghitung FVB? Oke, misalkan ini nih. Sederhanakan pecahan berikut ini. 9/12 ya, 9/12. Nah, berarti kira-kira dia itu FVB-nya berapa ya? Kita cari dulu ya, 9/12, berarti 9 dengan 12. Kita cari dulu yuk FVB-nya, bagi 2 ya. Bagi 2 yuk, berapa? 9 bagi 2 hasilnya berapa? Nggak bisa kan, berarti 9 lagi tulis. 12 bagi 2, 6. Berarti ini kan nggak bisa ngebagi keduanya, berarti nggak dibuletin ya. Kemudian sekarang bagi 2 lagi. Oke, 9 bagi 2 nggak bisa, nggak pas ya. 6 bagi 2, 3. Berarti ini juga bukan FVB-nya. Sekarang bagi 2 nggak bisa ya, bagi 3. Oke, 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Otomatis ini udah kelihatan ini FVB-nya. Berarti karena udah tahu nih dia itu FVB-nya sama dengan 3, berarti ya udah, berarti 9 dibagi 3, 12 dibagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. 12 bagi 3 hasilnya 4. Nah, ini. Jadi, pecahan yang sederhana dari 9/12 itu adalah 3/4. Jadi, cari dulu ya FVB-nya, kemudian dapat hasilnya itu 3/4. Contoh lagi ya, biar kalian tahu bisa, 20 sama 25. Kira-kira FVB-nya berapa ya? Nah, ini hanya mengingatkan saja ya, bagi yang belum bisa atau yang masih lupa ya, 20 sama 25. Yuk, kita bagi 2 berapa? 10 kan? 10 25 bagi 2 nggak bisa, berarti 25 lagi. Kemudian bagi 2, berapa? Bagi 2, ini 5 ya. Ini tetap 25. Ini nggak bisa, ini kan nggak bisa ya, karena nggak bisa ngebagi keduanya. Bagi 5. Hasilnya berapa? 1, ini berapa? 5 kan? Ini udah pasti kelihatan nih. Berarti FVB-nya itu adalah berapa? 5 ya. Berarti ini 20/25 ini kita bagi 5 juga sama. Berarti di sini 20 dibagi 5/25 dibagi 5. 20 bagi 5 hasilnya 4 kan? 25 bagi 5, 5. Nah, ini adalah pecahan sederhana dari 20/25. Kayak gitu ya. Nah, sekarang tadi menyederhanakan, kalau sekarang membandingkan. Ternyata kalau membandingkan itu akan ada 2 kejadian. Jika penyebutnya sama, oke. Dan yang kedua, jika penyebutnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya sama, kayak gimana nih ngerjainnya? Nah, kita lihat nih di sini contohnya. Bu, penyebut itu yang mana? Yang bawah nih. Ini udah 7 ya. Ini juga udah 7. Ini juga udah 7. Sudah sama penyebutnya. Berarti kalian tinggal susun saja. Misalkan ibu mau dari yang terkecil ke yang terbesar. Lihat, angka yang terkecil angka 1 kan? Berarti 1/7 ya. Kemudian setelah angka 1, 2 ya. 2/7. Kemudian 5/7. Ini kan 1 lebih kecil kan, berarti kurang dari. Berarti gini cara membandingkannya. Berarti 1/7 lebih kecil dari 2/7, lebih kecil dari 5/7. Nah, sekarang bagaimana nih kalau penyebutnya itu berbeda? Kalian membandingkannya gimana ya cara menghitungnya? Nah, caranya itu jika beda, kalian itu harus menyamakan dulu penyebutnya, yakni dengan menggunakan KPK. Ingat ya, kalau tadi menyederhanakan itu dengan menggunakan FVB, kalau membandingkan kalian itu dengan menggunakan KPK. Jadi disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, di sini lihat, ini tidak sama nih. Ini 5 penyebutnya, kalau yang ini penyebutnya berapa? 2 kan? Nah, di sini KPK dari 5 sama 2. Yuk, kita lihat. Di sini ada angka misalnya 2 sama 5 ya. Bagi 2, oke. 2 bagi 2 hasilnya berapa? 1 kan? 5 bagi 2 nggak bisa, berarti 5.
Dibagi 5 sekarang, berarti ini tetap 1 ya. 5 dibagi 5 hasilnya berapa? 1 kan? Nah, berarti KPK-nya itu adalah, tinggal dikalikan aja yang ini. Nah, ini berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, berarti nanti tuh penyebutnya itu harus diubah jadi 10. Berarti kita lihat, berarti 5 agar 10 dikali 2 kan? 5 kali 2. Nah, yang atas juga sama, 3 dikali 2. 3 kali 2, 6. 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian sekarang ini juga sama, harus jadi 10. Berarti 2 dikali berapa? Dikali 5 kan? Ini 1 dikali 2. Berarti 2 per 10. Nah, sekarang ini udah sama nih, 10. Berarti udah sama penyebutnya. Urutan dari yang terkecil adalah angka 2 dulu, angka 6 dulu. 2 dulu ya. Berarti 2 per 10, kemudian berapa? 6 per 10. Nah, ini urutannya. Jadi 2 per 10, kemudian 6 per 10. Nah, sekarang yang selanjutnya nih. Kalau tadi 2 pecahannya ya, ada 2 buah pecahan. Nah, gimana nih kalau sekarang ada 3 pecahan? Ibu ngasihnya itu 2 per 3, 1 per 2, dan 1 per 4. Berarti di sini 3, 2, 4. Kita cari yuk KPK-nya. Kalau udah pada bisa langsung ya. Berarti 3, 2, 4. Bagi 2 yuk, berapa? Ini tetap 3 ya. Ini 2 bagi 2 bisa 1. 4 bagi 2 bisa? Bisa ya, 2. Kemudian kita bagi 2 lagi nih. Ini nggak bisa ya. Ini juga tetap. Yang 2 bagi 2, 1. Oke, sekarang bagi 3. Agar 1 semuanya. 1, 1, 1. Berarti KPK-nya itu sama dengan 2 kali 2 kali 3 yang ini ya. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, berarti nanti penyebutnya ini harus jadi 12, oke? Berarti dia itu 3 dikali berapa? 4 kan? Agar 12, berarti yang atas juga sama, 2 dikali 4. Oke, hitung 2 kali 4 hasilnya 8 per... 2 kali 4, 8 per 12 ya. Nah, ini jadi hasilnya yang ini 8 per 12. Oke, yang kedua sekarang, agar 12 berarti dikali berapa? Dikali 6 kan? Ini juga sama, dikali 6. Berarti 1 dikali 6 hasilnya berapa? 6 kan? 2 dikali 6 hasilnya 12. Ke yang bawah, 4 dikali berapa ya agar 12? 4 kali 3. Yang atas juga sama, 1 kali 3. Berarti 1 kali 3, 3. 4 kali 3 hasilnya 12. Urutin yuk, dari yang terkecil ini 8, ini 6, ini 3. Berarti 3 dulu ya. 3 per 12, ini yang pertama nih. Ini yang pertama, yang kedua ini yang ketiga ya. Yang terkecil, berarti 3 per 12, 6 per 12, kemudian berapa? 8, ini 12. 8 per 12. Nah, ini jadi kalau misalkan penyebutnya berbeda, kalian itu harus menyamakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Oke, pembelajarannya cukup sekian ya pada hari ini, yakni tentang bilangan pecahan. Tadi Ibu membahas tentang apa itu pecahan, jenis-jenisnya, kemudian membahas tentang cara menyederhanakan, kemudian pecahan senilai, dan juga membandingkan. Next, nanti kita bertemu selanjutnya masih di bab pecahan di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.